anjing itu air liurnya haram. Jadi sebetulnya lebih haram lagi orang yang mengeluarkan kata-kata kotor, menyakiti orang, menilai orang, menjas orang, itu lebih najis itu. Maaf ya, saya harus bicara begini. Banyak sekali orang yang sempit ilmunya berani-berani menyalahkan. Padahal di Quran jelas sekali, inna rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang berhak untuk menilai siapa tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Itu Quran. Manusia apapun di dunia tidak ada yang boleh menilai siapa sesat, siapa tidak sesat. Dan kita kalau menilai orang begitu beda, wah ini sesat, ajaran sesat, seenaknya saja. Mendalami juga enggak. Betul apa tidak? Itu kan yang suka menebarkan kebencian. Paham? Paham apa tidak? Nah, jadi sebelum kamu bisa melihat tanda-tanda Allah, itu kata Rasul, aku akan bentuk kamu dari tanah menjadi burung. Berarti kita ini sesungguhnya punya sayap. Betul nggak? Masih ingat kan? Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai buruk. Betul? Iya. Nabi Sulaiman ketika menempuh perjalanan tinggi pakai burung, namanya burung hudhud. Leluhur kami di tanah Parahyang sudah lebih awal pakai manuk, namanya manuk dadali. Lebih keren lagi. Makanya lagu mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingra. Itu lagu ma'rifat itu bersesuaian dengan ayat ini. Makanya setelah digubah lagu itu berikutnya apa? Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Saya terkejut, ternyata lagu bubui bulan itu diambil dari Quran surat An-Najm. Makanya kalau nggak belajar jangan nyalahin orang. Mendalami Quran juga enggak. Baca Quran cuma sekali lewat, cuman pernah tamat aja, besoknya udah luar biasa. Saya baca Quran ribuan kali hadirin. Saya petakan Quran itu per surat, dipetakan. Ini ayat ini hubungannya dengan apa, dengan saya bikin petanya itu. Itu saya bikin konkordansi Quran untuk pribadi saya. Entah berapa ribu kali saya baca Quran. Seneng sekali kalau baca Quran itu. Tetapi kuncinya cuma satu. Tembus dulu sempadan langit supaya kita saat membaca tidak terjebak oleh tafsir pikiran. Tetapi kita membacanya lewat pengalaman. Makanya kata Nabi, malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang mengalami pasti akan paham. Makanya kalau ingin paham Quran sederhana. Ya, temui dulu yang punyanya. Karena Quran bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau kita ngerti bahasa Tuhan, ya kita akan mengerti rasanya. Ketika ngerti rasa, kita akan ngerti bahasanya. Gitu. Ya. Paham ya? Oke. Sampai mana tadi? Sampai ditiup. Makanya kalau orang tua kita ambil air, minum. Jangan anggap sepele. Itu sains itu. Oh, nanti saya jelaskan suatu saat ya. Apalagi ketika tahan napasnya dalam. Menurut ilmu sains, ketika tahan napas kita dalam, maka cerebrospinal di sini, cairan yang di tulang ekor itu tertekan oleh nafas. Dia akan naik lewat tulang belakang. Sampai di sini dia akan menekan yang namanya pineal gland. Ternyata pineal gland sudah ditemukan oleh orang-orang sains. Pineal gland itu terbuat dari bahan piezoelektrik. Piezoelektrik itu adalah bahan di alam yang kalau kena sentuhan sedikit saja dia akan menghasilkan listrik. Pusing-pusing sekalian biar ngerti ya. Gitu. Nah, ketika dia menekan ini, maka apa? Di sini pineal gland menghasilkan sinyal listrik. Kalau sinyal listriknya itu dihasilkan, maka otak menghasilkan gelombang otak.
ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta, sampai gelombang gamma, masuk pada yang namanya super sadar. Di situ yang disebut dengan orgasme. Makanya orang yang belajar agama tingkatannya sudah sampai di Sidratul Muntaha, orgasmenya bukan di sini ke bawah, orgasmenya dari sini ke atas. Kalau masih dari sini ke bawah, maaf ya, ngawur. Hiji itu wareg. Karena orgasmenya dari sini ke bawah. Yang dipikirin itu cuma obat kuat. Iya. Bagaimana bisa menebus sempadan langit kalau masih begitu? Betul nggak? Tidak cocok dengan pasangan, cerai, cari yang baru. Dikiranya yang baru lebih bagus. Nggak ada. Hukum alamnya paling sama atau lebih buruk. Kalau kita belum bisa menerima pasangan kita apa adanya, kita cari yang baru akan sama atau lebih buruk sampai kita bisa menerimanya. Itu hukum alam. Saya kasih tahu yang sebelah sini nih. Nggak tahu, ini saya lihatnya ke sebelah sini. Stop orgasme di sini. Sate kambing, spiritual masih ngurusi kayak gitu. Bagaimana mau masuk kesadaran Ibrahim? Apalagi Sidratul Muntaha. Di kesadaran jasmani terus, di kesadaran hewani. Punten ya, ini kadang-kadang harus saya katakan. Karena banyak sekali yang mengklaim seakan-akan melakukan itu atas dasar agama. Itu kan melecehkan kaum Hawa. Sampai Nabi Muhammad itu saking besar penghormatannya pada kaum perempuan, tawaf di sana dimulai dari Hajar Aswad. Nih Hajar Aswad, kepala kita, batu hitam tuh ini nih. Makanya lihat figuranya Hajar Aswad, tepat saat kita sedang keluar dari rahim ibu. Makanya waktu saya lihat istri saya sedang melahirkan, menjerit-jerit anak pertama, saya menyaksikan begitu. Kok persis seperti yang di sana. Wah, saya menangis di situ. Oh, kenapa tawaf harus mulainya dari situ? Karena kita semua berawal dari situ. Orang pertama yang harus kita sakiti untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menggadaikan nyawa untuk kelahiran kita adalah ibu. Maka Rasulullah mengatakan, ibumu menyakiti istri kita sama saja menyakiti ibu kita sendiri. Maaf ya yang sebelah sini, sama sebelah sana juga. Maaf, saya harus bicara itu. Jangan disamakan tradisi dengan ajaran. Mana tradisi, mana ajaran, beda ya. Jadi kalau kita tarik nafas dalam sampai betul-betul ini keras, itu menekan cairan cerebrospinal di sini, itu naik ke atas dan kemudian menekan pineal gland. Pineal glandnya akan menghasilkan zat-zat kimia yang luar biasa untuk kesehatan, untuk kecerdasan, untuk cinta kasih, luar biasa itu. Ini namanya neuroscience. Di situ manusia akan mengalami yang namanya orgasme spiritual. Jadi orgasme itu dulu bahasa spiritual, bukan bahasa seks. Maaf ya. Kemudian turunkan jadi ke sini. Waduh, parah. Ada murid saya baru bisa ilmu dikit, besok sudah buka praktek. Menangani ejakulasi dini. Wah. Jika tuh udah usia 55, orgasme naik ke atas sini. Ya, biar penuh ulas asih. Badairah hadaya tuh sanes aya namanya. Paham ya? Jadi ayat ini mengatakan sesungguhnya ya, kita ini punya sayap. Satu-satunya cara untuk bisa melihat tanda Allah di sini, maka kamu harus jadi burung. Fayakunu toiron biiznillah.
dan kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Ini bahasa Arab ya. Fayakunu thairan biiznillah. Kamu akan benar-benar jadi burung dengan seizin Allah. Artinya kita benar-benar bisa terbang. Tapi bukan badan terbang, bang itu bukan. Kesadaran kita naik dari kesadaran pertama, kedua, ketiga. Tadi seperti diceritakan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, kita menembus sempadan langit. Innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang diurus para rasul itu adalah buta kesadaran, buta jiwa, bukan mata kalbu, taeta. Makanya sepanjang kita masih buta, kita terus berada dalam kegelapan batin kita. Makanya saat sholat Allahu Akbar, sudah ngaprak. Ngaprak. Saya tahu tuh, tukang ngaprak. Kalau sholatnya masih ngaprak, tidak mungkin bisa tanha anil fahsya wal munkar. Itu yang menyebabkan sholat tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi masuk akal kalau data tadi religius sih, tetapi tidak bahagia. Religius tapi tidak islami. Kenapa? Karena religius itu cuma nampak di luarnya saja. Mobilmu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul. Pakai mobilnya syut. Parkir mobil saeun ngeunahna. Itu religius. Ngerti maksud saya? Syar'i, kelakuan gak karu-karuan. Jadi begitu kita bisa terbang, penyakit pertama yang akan disembuhkan apa tadi? Wa ubriul akma, penyakit buta. Yang kedua, wal abroso itu kulit. Yang kedua penyakit kulit. Penyakit kulit bukan panu, bukan kurap, bukan kudis. Itu mah urusan dokter kulit dan kelamin. Rasul tidak pernah sekolah itu. Penyakit kulit yang disembuhkan oleh para rasul dan para pewarisnya adalah penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Makanya ngerti agama kulitnya saja itu penyakit. Ngerti Quran kulitnya saja penyakit. Ngerti diri kulitnya saja itu penyakit. Makanya harus ngerti dalamannya. Kalau kita ngerti sesuatu cuma kulitnya saja, gampang ditipu. Hati-hati kalau pergi ke Garut, ke kampung saya maksudnya. Kalau disuguhi kongguan, jangan dulu senang. Buka heula. Di Garut mah eta teh opak, ranginang, lagenar, iya. Sama ya di Cianjur juga. Ya itu. Makanya kalau penyakit kulit itu cuman lihat luarnya saja. Kita tertipu karena melihat luar. Makanya maaf. Kita ini sudah bertahun-tahun tertipu oleh luar. Wah, kalau sudah dandanya kayak wali, segala dipakai, langsung kata-katanya dianggap benar. Benar sih, kan dia wali juga, wali murid maksudnya. Jangan tertipu oleh dandanan luar. Kalau pakai gelar ini, gelar itu, ya Allah, mereka yang senang pakai gelar itu sebetulnya mereka yang tidak percaya dengan dirinya. Untuk percaya aja harus pakai macam-macam. Jadi yang bilang Kiai Haji Saiful Karim bukan saya. Saya itu di YouTube dimanapun nama saya Saiful Karim, itu aja. Sebenarnya saya nggak mau pakai nama tadinya. Iya, tadinya. Ya, saya nggak usah pakai gelar apa-apa. Masyarakat mau ngasih gelar sama saya apa, itu gelar yang sebenarnya. Gelar yang sebenarnya bukan dari saya, bukan dari sekolah saya, bukan dari universitas saya. Toh gelar di sekolah hanya berlaku saat saya di kampus. Di luar kampus gelar itu tidak dipakai.
Maka ketika di masyarakat saya nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa. Bayangkan kalau saya pakai haji, sekali pergi, dua kali, 3 kali, saya berkali-kali, bayangkan, ngerti maksud saya? Jadi begitu kita jadi burung, penyakit pertama yang akan sembuh apa? Wa ubriul akmaha, penyakit buta. Buta kolbunya itu sembuh. Yang kedua, wal abroso, penyakit kulit. Kalau sudah buta mata kolbunya sembuh, maka penyakit kulitnya sembuh. Kita jadi ngerti, oh ternyata ketika ngelihat orang, nggak ngelihat orang lagi, aku melihat Allah di belakang dia. Sudah gitu belum? Belum. Makanya akhirnya orang tuh, yuk resep kasih etam, ya pika sebelen tuh. Betul nggak? Kita terus memilah-milah. Ini kawan, ini lawan. Ini benar, ini salah. Harusnya, yuk kita terima semua orang apa adanya dengan penuh cinta kasih. Enak hidup kayak gitu. Dulurna seueur. Sili asa, sili asih. Sili asuh, sili wawangi, gitu kan ajaran leluhur kita, betul? Kalau mau berteman, gak usah ditanya agamanya apa. Mau berteman ditanya keyakinannya apa, gak usah. Agama itu tampakkan sebagai akhlak. Kalau keyakinan kita benar, tunjukkan akhlak kita lebih mulia dari mereka, kan bagus, ya? Pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian ditanya di PBB, agama apa yang paling bagus menurut Anda? Agama yang paling bagus adalah agama yang mengantarkan pemeluknya berakhlak mulia. Dia tidak menyebut agama apa. Kalau ditanya, kalau gitu agama Anda apa? Saya agamanya cinta. Wah, agama baru. Padahal intisari agama semuanya cinta. Islam Rahman dan Rahim. Sahabat kita yang Kristen kasih. Sahabat kita yang Hindu, yang Buddha bicara tentang bagaimana kesadaran ketuhanan melekat dalam diri. Semua itu cinta. Betul? Makanya aneh kalau sudah beragama masih membenci orang lain karena berbeda keyakinan. Harusnya yuk kita tebarkan cinta kasih. Bahkan orang akan kagum pada agama kita, luar biasa. Ternyata ketika seseorang mendalami agamanya keren, puncaknya adalah menjadi sangat ulas asih, sangat toleran pada orang lain, bisa menerima perbedaan. Satu lagi, wa uhil mauta biiznillah. Wa uhil mauta, dan aku akan menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Bukan orang mati dihidupkan, orang yang mati kesadarannya. Keren ya? Jadi menurut ayat ini, kalau kita ingin menyembuhkan 3 penyakit, buta, penyakit kulit, dan penyakit kematian kesadaran, harus terbang. Berarti kita harus bertransformasi dari ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Coba kalau sudah jadi kupu-kupu, dia berayun di tangkai yang lemah pun tidak patah. Harus begitu hidup, adaptif terhadap perubahan.
Dimanapun kita tinggal, di mana kita tinggal, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adaptif terhadap segala situasi. Lebih bagus gunakan sayapnya untuk menahan daripada tangkai yang tempat dia hinggap harus patah. Makanya saya sering menyampaikan, yuk mulai hari ini tekadkan dalam diri kita, setelah ini tidak boleh ada lagi orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Setelah ini tidak boleh ada orang yang tersakiti lagi oleh kata-kata saya. Setelah ini semua orang harus bahagia dengan semua berkah yang Allah berikan kepada saya. Oh, keren. Nah, inilah terjemahannya yang tadi. Silakan dibaca. Tadi udah saya jelaskan. Sama nggak dengan ini? Dan Rasul berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya, orang yang berpenyakit kulit, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh orang-orang yang beriman. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita, yuk jangan merayap terus, harus terbang. Saya kasih tahu ya hadirin, hidup itu sangat menakjubkan kalau kita tahu ilmunya. Maka dijelaskan dalam Quran surat Al-Balad. Balad itu kota. Awas ya, balad itu kota. Di mana kota adanya? Di sini, di sini, di sini. Temukan kota itu. Jangan tinggal di kampung terus. Jangan tinggal dalam ketidaksadaran, kebodohan, keterbelakangan. Yuk masuk ke kota. Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Temukan kota yang aman. Di mana? Di sini. Di dunia nggak ada kota yang aman, hanya di sini. Di sini, temukan kota itu. Kalau udah ketemu kota itu, makanya orang tua kita udah ngasih isyarat. Kalau pergi ke kota, namanya apa? Nyaba. Hebat ya. Itu diambil dari Quran surat Saba. Ke kota mana? Kadayah kolot. Dayah kolot itu bahasa Arabnya Baitil Atik, rumah tua. Bahasa Betawinya kota tua. Di mana kota tua? Kota tua, kota yang awal, kota kita, tempat asal kita. Baralik kadinya, uwih kadinya, labbaik Allahumma labbaik, pulang ke sana. Indah. Makanya di Quran surat Al-Balad dikatakan, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepadamu dua penglihatan. Awas, bukan dua mata, dua penglihatan. Penglihatan lahir, penglihatan batin. Kalau hari ini kita masih melihat sesuatu hanya dengan penglihatan lahir, berarti kita disebut si mata satu. Saha tah eta dajjal teh mun hese diteangan ka ditu ka dieu. Dajjal tuh si mata satu yang melihat sesuatu hanya dengan satu penglihatan. Paham ya? Oke. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Lidah dengan dua bibir. Yuk lihat saya. Lihat saya. Saya dari tadi bicara terus. Yang menari-nari siapa? Lidah. Bisa nggak lidah menari-nari kalau nggak ada dua bibir? Subhanallah. Supaya tarian lidah indah, terima dua bibir. Jangan diterima satu. Terima yang atas, nggak mau yang bawah. Sama yang atas aja, yang bawah nggak bisa. Karena suara ini bisa keluar kalau ada dua bibir. Walisanan wasyafatain. Jadi belajarlah dari lidahmu. Terima bibir atas, terima bibir bawah apa adanya, baru kamu bisa menari. Terimalah dalam hidup, orang baik, orang gak baik, apa adanya. Kamu bisa menari dalam hidup. Terima
berhasil dan gagal apa adanya. Kamu baru bisa menari. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Kamu hanya menerima berhasil, hanya menerima orang seperti yang kamu mau. Ketika orang melakukan yang tidak seperti yang kamu mau, kamu tolak habis-habisan. Itulah sumber penderitaan. Yuk belajar dari sini. Walisana wasyafatain wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan nih, bibir atas bibir bawah. Tetapi Allah tidak nyuruh ambil bibir atas tinggalkan bibir bawah, tidak begitu. Ambil bibir bawah tinggalkan, itu namanya menendang dan mencengkeram. Apa yang terjadi dengan kalian? Hidupnya menendang dan mencengkeram. Apa yang tidak suka ditendang jauh-jauh, yang suka dicengkeram habis-habisan. Duh, eta sumber neraka itu. Eta sumber neraka itu. Padahal sesuatu yang kita tidak suka ditendang jauh-jauh akan datang lagi, akan datang lagi, akan datang lagi berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Langkung saya ditampi ayeuna daripada terus diusir, da bakal dongkap deh. Makanya saya sering dapat keluhan, ayah kenapa ya, kok masalah saya itu saja, dah mau narima mana emang mau narima, makanya eta deui cing atuh masalah mah kreatif ganti. Bosan masalah teh eta deui tiap panggih teu boga duit we masalah teh, ya Allah. Ganti atau yang lain yang lebih keren. Iya masalah teh eta deui naon deui ya ibu pun lanceuk naon deui kamari ngamuk da ngamuk deui da bohongan diomongkeun wae ka gorenganana. Tarima Gusti pun lanceuk teh kan hiji-hijina di dunya gitu. Pangsaena kanggo abdi teu aya deui liwanti ieu gitu. Nampi abdi langkungna, nampi abdi ka kiranganna langkungna, kanggo abdi syukur ka kiranganna supados abdi langkung sabar gitu sok tampi lirenta amak-amakanna teh. Semakin dibicarakan yang kita tidak suka, semakin terjadi berulang-ulang. Itu namanya the law of spiritual attraction. Itu hukum tarik menarik. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Aneh kita mah. Saayat walisana wasafatain eureun. Oh, ternyata aku diberikan dua bibir dengan satu lidah. Oh, lidah ini bisa mengeluarkan suara yang indah. Aya teu nu nyanyi suantana sae ditahan bibirna saweula moal nyanyi moal kadangu suantana. Betul? Ngahaleuangna raos teh karena lidah atas bibir atas bibir bawah menari, mengizinkan lidahnya menari. Ya seperti saya bicara. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam diri ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Dengar saya nyanyi? Bagus gak suaranya? Karena punya bibir atas, bibir bawah. Ternyata kalau kita nerima bibir atas dan bibir bawah apa adanya, keren suaranya. Sok nyanyi tahan tas sebelah. Gitu. Ini ayatnya keren, cuman bacanya terlalu cepat sampai tidak dapat pesannya. Padahal Quran itu surat, yang namanya surat ada pesannya, tangkap pesannya. Wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Fala aktahamal aqobah,
tidakkah engkau mencoba jalan mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa jalan mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, bebaskan kamu dari budak, bebaskan kamu dari segala perbudakan. Kita dikasih dua jalan oleh Allah, tapi jangan memilih salah satu. Kata Allah, lebih bagus terima dua-duanya dan coba jalan mendaki. Kalau mendaki berarti harus kemana? Ke atas. Coba lihat gunung, lihat pemandangan dari gunung, bagus? Beda lihat pemandangan dari Pasar Baru, sumpek. Betul nggak? Makanya kita disuruh jalan mendaki supaya apa? Begitu dari ketinggian, oh ternyata orang baik itu baik bagi saya, orang yang tidak baik juga baik bagi saya. Karena saya disebut baik kalau saya bisa baik pada orang yang tidak baik. Kalau saya hanya menerima orang baik dan saya baik sama dia, saya baru menukar kebaikan. Tapi kalau saya baik sama orang yang tidak baik sama saya, disitulah baru kelihatan kalau saya baik. Ternyata orang yang tidak baik saya butuhkan. Itu melihat dari atas gunung karena sudah mendaki. Terserah naik gunungnya mau mendaki atau mau pakai sayap. Karena kita sudah menggunakan sayap, lihat dari ketinggian. Jadi maksudnya kita harus menggunakan sayap itu lihat segala sesuatu dari ketinggian supaya tidak salah persepsi. Udah bisa begitu? Saksikan saya. Kalau sudah bisa begitu, hidup itu mulai berkelimpahan berkah. Luar biasa. Ya, gak apa-apa, sehat juga. Yang penting banyak uang. Kalau ngomong jangan sembrono. Ada, gak apa-apa, saya gak punya uang, yang penting sehat. Atuh ari sehat tuh baga duit mereka mana? Pigeringan deui wae. Betul? Iya. Makanya kalau bicara tuh yang bagus, gak apa-apa. Ya Allah, saya mah sehat juga. Yang penting uang banyak. Setiap saya mau pergi, saya bisa. Mau ngaji ke Miskatul Anwar, bisa, ada ongkosnya. Dari Medan. Sehat, duitnya banyak, itu baru bener. Iya, gering, duit teboga, ya. Neraka itu. Betul nggak? Iya, udah gitu pakai dalil. Kita mah orang beriman nih. Bagiannya bukan di sini, nanti di akhirat. Cek saha. Di dunia nggak seripuh, kamu di akhirat. Ari doa robana artinya fidunya hasanah, wafil akhir hasanah. Ari keyakinan juga gitu patut. Hasanah di dunia, baru hasanah di akhirat. Mun balik dunia, nah balik akhiratna. Makanya di dunia teh sing beunghar. Hiji beunghar ilmu, dua beunghar hate, tiga beunghar ide, opat beunghar amal, lima beunghar tindakan. Eta we beunghar mah lima. Tahu ya? Jadi beunghar teh lima. Hiji, yang pertama adalah kaya ilmu, dua kaya ide, tiga kaya hati, empat kaya amal, lima kaya tindakan. Sok pasti beunghar. Kaya ilmu, kalau tidak kaya hati, tidak kaya ide, tidak ada artinya ilmu. Ilmu itu baru akan ada gunanya kalau idenya ada. Bagaimana bisa memanfaatkan ilmu? Itu baru benar. Makanya lima kaya itu. Ulangi, kaya apa? Kaya ilmu, kaya ide, kreatif maksudnya, kaya hati, kaya amal, kaya tindakan. Kalau mau beramal, tong lobang hitung, mun rek mere, bisi datang tah si setan. Setan itu pikiran gelap kita yang suka ngarewas geningan, tong gede-gede teuing, tah eta setan. Maka jilbab setan teh. Pakai kacamata deh. Eta. Ya. Geus niat rek mere. Kan kaburu datang si eta. Ya.
pilihan tah. Gorengna. Tuh. Pakai jilbab setan. Baroga imah. Jadi kalau masih pusing cari setan, aduh ya Allah, eta setan teh aya alamatna. Ya Allah. Cuman selama ini kita mengartikan setan teh sebuah entitas yang keluar dari diri kita. Tidak ada makhluk yang paling sempurna sekaya manusia. Di sini Allah ada, malaikat ada, setan ada, iblis ada, semua potensi ada di sini. Gak ada yang dikasih pilihan selain manusia. Makanya kalau tidak mulia itu hidupnya keterlaluan. Yuk sekali lagi belajar. Nabi Muhammad naik buruk, betul? Leluhur parahyangan pakai manuk dadali, betul? Sampai bangsa Indonesia ini melambangkan lambang negaranya pun burung Garuda. Gak ada di dunia. Hebat leluhur kita tuh, ngerti Quran. Ngerti Quran. Bung Karno itu ngerti Quran. Makanya Pancasila itu diambil asli dari budaya bangsa kita yang luar biasa. Bangsa kita itu bangsa yang beradab di masa lalu. Sekarang ranking 74. Haluslah sakitu oge. Daripada telebatnya ayatnya di sekolah ranking 74. Mani bangga 74 oge. Betul? Nya cenah langkung saya daripada 130 hiji, betul? Ini hari ngabandingkeun jeung goreng mah asa pangalusna, ya. Makanya kalau pendek jangan suka bareng sama orang tinggi. Kelihatan. Nabi Muhammad pakai buruk, leluhur kita pakai manuk dadali, bangsa kita pakai burung Garuda. Kurang keren gimana? Lalu di dadanya Garuda apa? Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Beda. Ketuhanan itu berarti pengalaman bersama Tuhan, pengalaman bermanunggal bersama Tuhan. Itu ketuhanan, beda dengan Tuhan. Makanya orang yang bermanunggal dengan Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keluar tuh sifat aslinya manusia, karena aslinya manusia adalah kemanusiaannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Tengah beda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, semua menjadi saudara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Gak ada di negara manapun yang punya rumusan seperti itu. Kenapa? Memimpin bangsa ini harus dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dua-duanya itu bahasa Quran. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru ila ulil albab. Kalau saya kasih kuliah ke Pancasila nanti habis waktu kita. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita perlu para pemimpin yang berkesadaran, yang memikirkan rakyatnya secara ikhlas. Saya tidak akan menunjuk siapa, tetapi mari kita gunakan pesta demokrasi dengan penuh dengan kegembiraan. Beda pilihan biasa, itu demokrasi namanya. Gak usah berantem, kan langsung umum bebas rahasia. Tong dibeja-beja. Damal anu apaleun. Ngelenep pengke. Cos, tos. Betul? Enggak usah di luaran, udah kan langsung umum bebas rahasia. Enggak usah menunjukkan saya memilih anu, saya memilih, enggak usah dibicarakan engkewe. Cos, tos. Gunakan hak pilih kita. Betul? Karena pesta demokrasi namanya pesta penuh dengan kegembiraan. Yuk kita jaga persatuan dan kesatuan. Nabi Sulaiman pakai burung juga, namanya burung hudhud. Jadi kalau saya belajar Quran secara mendalam, ternyata kita ini punya sayap. Saya tanya, burung punya sayap? Itu yang salah. Burung tuh nggak punya sayap. Makanya salah terus ngajinya. Burung tuh gak punya sayap. Walaupun dia itu punya sayap, hanya terbang dari pohon ke pohon. Kita bisa menembus sempadan langit dan bumi. Jadi sayap itu hakikatnya adalah alat
sultan dalam diri kita untuk menaikkan kesadaran kita. Makanya burung tidak punya pilihan, hanya jadi burung. Tapi manusia rek jadi naon wae mangga kata Allah. Mau jadi menteri boleh, mau jadi presiden boleh, mau jadi tentara boleh, mau jadi apapun, manusia dibebaskan. Tapi di setiap pilihanmu ada risiko yang harus kamu tanggung. Itulah hukum sebab akibat.